Oke, kembali lagi di Data Science Series. Di video kali ini kita akan membahas mengenai feature extraction. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai exploratory data analysis dan juga text preprocessing. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya dengan dua macam feature extraction, yaitu back of words dan TF-IDF. Oke, kita mulai dengan feature extraction yang back of word terlebih dahulu ya. Ini yang disebut dengan, kenapa disebut dengan back of word gitu. Jadi sebetulnya seperti mengumpulkan kata dalam sebuah back, kemudian kita cari representasinya. Nah, ini kembali lagi yang saya sebutkan atau saya jelaskan di video bagian pertama, bahwa algoritma machine learning atau text classification itu tidak bisa menerima input dalam bentuk raw text gitu ya. Tapi teks itu harus direpresentasikan dalam bentuk numerik. Nah, sebetulnya feature extraction ini adalah salah satu step sehingga kita bisa merepresentasikan si teks tersebut ke dalam numerik. Jadi caranya mungkin ada banyak ya. Ini yang kita bahas ada dua, yaitu feature extraction untuk back of words dan TF-IDF. Oke, di back of word ini misalnya ya, teman-teman mempunyai data seperti ini. Jadi saya asumsikan kita punya 4 buah dokumen atau 4 buah tweet di sini. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan vocabulary atau list dari unique words yang ada dalam dokumen tersebut. Sebagai contoh, di sini ada 4 dokumen, tetapi vocabulary-nya ini sebetulnya hanya ada 10 ya, ada 10 unique words. Maka vocabulary yang kita punya ada 10 kata, yaitu it was the best of times, words, age, wisdom, dan foolishness. Kemudian bagaimana cara merepresentasikan dokumen itu ke dalam numerik. Nah, setiap dokumen itu atau setiap tweet akan direpresentasikan dalam bentuk numerical vector. Vektor ya. Dimana di sini panjang dari vektornya atau size dari vektornya adalah menyesuaikan dengan panjang vocabulary yang tadi kita sudah buat. Jadi sebagai contoh di sini untuk data yang pertama, it was the best of times, dia akan direpresentasikan dalam bentuk vektor yang panjangnya 10 di sini. Kemudian setiap kali ada kata yang muncul, jadi ini elemen yang pertama pada vektor ini ya, ini merepresentasikan kata it. Kemudian elemen yang kedua ini merepresentasikan kata was. Yang ketiga the, dan seterusnya. Jadi ketika di dokumen atau di data yang pertama ada kata it was the best of time, maka kita bisa menuliskan, merepresentasikan ya, yang it-nya kan ditemukan 1 kali, kemudian was-nya juga 1 kali, kemudian the ada 1 kali, best juga ada 1 kali, sampai times ada 1 kali. Kemudian ketika di vocab words ini tidak ada, maka dia 0. Age juga 0, wisdom 0, foolishness juga 0. Sama juga di dokumen yang kedua, it was the worst of times. Ini untuk 3 kata pertama ya, it was the, ini ada, maka ada muncul 1 kali masing-masing. Kemudian keempat di sini untuk kata best tidak ditemukan, maka representasinya 0. Kemudian of times di sini ada ya 1. Kemudian worst juga muncul 1 kali. Kemudian age, wisdom, dan foolishness tidak ada, dan seterusnya. Jadi representasinya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau ini hanya contoh untuk 4 dokumen saja ya, atau 4 tweets, 4 data. Vocabulary-nya itu sudah ada 10 kata. Nah, bayangkan kalau misalnya
teman-teman punya data yang banyak, seperti data yang kita punya ada ribuan tweets ya, ada ratusan tweets, maka di situ jumlah unique words-nya itu bisa sangat banyak juga. Oke. Maka representasinya bisa jadi juga dimensinya sangat panjang ya untuk setiap data. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu library machine learning yang disebut dengan scikit-learn. Nah, scikit-learn ini sudah punya salah satu modul yang namanya feature extraction untuk teks. Kemudian kita akan gunakan yang namanya convectorizer. Jadi fungsi dari convectorizer ini adalah untuk mengubah bentuk yang dari raw text ke dalam numerik. Sama seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Nah, convectorizer ini akan menghitung frekuensi kemunculan dari setiap kata. Nah, ini kebetulan kalau contoh yang tadi saya berikan, tiap kata itu munculnya hanya satu kali ya. Tiap kata munculnya hanya satu kali. Kalau misalnya katakanlah di sini kata di muncul 2 kali gitu, maka di sini representasinya akan menjadi 2. Nah, kita akan gunakan scikit-learn convectorizer untuk merepresentasikan atau mengubah yang tadinya dari raw text ke vektor ya. Cara yang pertama di sini kita panggil dulu ya si functionnya convectorizer. Nah, di sini ada banyak sekali parameternya. Sebetulnya convectorizer ini punya banyak parameter input. Nah, saya akan membatasi jumlah fitur yang akan dipakai yaitu sebanyak 500. Sebetulnya fiturnya akan sangat banyak ya. Jadi bisa teman-teman misalnya menghapus seperti ini ya. Nanti di sini jumlah fiturnya itu akan sama dengan jumlah unique words yang ditemukan di dokumen training. Oh ya, kita masih bekerja di dokumen training ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di dokumentasinya scikit-learn convectorizer, parameter inputnya itu apa saja. Ini juga banyak include ini ya, pre-processing yang sudah kita lakukan di step sebelumnya. Jadi seperti lowercase, kemudian stop word removal, kemudian apa lagi nih? Tokenization juga, kemudian analyzernya. Jadi di sini bisa ditentukan juga misalnya unit text-nya itu mau karakter atau mau words. Kemudian n-gram range di sini juga kalau misalnya teman-teman tidak hanya mau bekerja di unigram atau satu kata, tetapi misalnya 2 kata ya atau frase, itu bisa juga dengan mendefinisikan si n-gram range ini. Kemudian ada max df dan min df. Jadi max df ini ketika building vocabulary maka akan mengignore terms atau kata yang dokumen yang frekuensinya ya yang dokumen frekuensinya itu lebih tinggi dari threshold gitu. Kebalikannya untuk min df yang kurang dari threshold. Kemudian max feature yang tadi saya sebutkan. Oke, misalnya di sini katakanlah saya tidak definisikan apapun, maka di sini akan menggunakan parameter default ya. Kemudian yang berikutnya di sini saya mendefinisikan satu variabel x back of word di sini. Kemudian saya memanggil di sini adalah fit transform ya. Fit transform ini berarti yang pertama kita fit to the data, dalam artian adalah kita membangun vocabulary-nya lebih dahulu. Kemudian transform itu mengubah dari teks ke vektor. Nah, bisa juga ini terpisah ya. Jadi fit transform ini berarti satu kali jalan itu melakukan fit to the data dan transform ke vektor.
Bisa juga di sini terpisah ya. Jadi ini dokumentasinya kalau misalnya mau satu-satu juga bisa. Jadi fit dulu, kemudian baru transform, itu juga bisa, atau bisa langsung fit transform. Nah, karena ini saya melakukannya di dokumen training, maka saya akan melakukannya sekaligus dengan memanggil methodsnya fit transform. Oke. Ini sebagai contoh, saya tidak mendefinisikan apapun di sini ya. Oke, kemudian kita bisa mengetahui list dari fitur names-nya atau vocabulary-nya. Oke, jadi katakanlah seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya. Vocabulary-nya akan sangat banyak. Jadi kalau dihitung totalnya ini kita bisa tahu bahwa totalnya ada 8046 words atau token atau term yang digunakan. Jadi nanti representasinya untuk setiap tweet yang walaupun misalnya panjang kata, yang mempunyai panjang kata hanya katakanlah 20, ya dia akan direpresentasikan dalam bentuk vektor dengan size 8046. Nah, kita bisa definisikan misalnya, oh itu terlalu panjang gitu. Jadi max features-nya kita buat katakanlah 100 gitu ya. Nah, ini representasinya akan jadi seperti ini. Oke. 100 ini berarti yang diambil hanya 100 terms atau kata yang paling sering muncul ya. Nah, ini bisa jadi juga kalau terlalu kecil tidak baik untuk proses klasifikasi nanti. Kalau terlalu besar size-nya, computation time-nya akan lama, computation resource-nya juga akan besar. Oke, misalnya katakanlah di sini saya ambil sebagai contoh 500 ya. 500 nanti bentuknya seperti ini. Nah, tadi juga ada misalnya n-gram rank ya. N-gram range misalnya di sini kalau unigram itu atau hanya satu kata tidak perlu definisikan, tetapi misalnya ingin n-gram range-nya itu bigram gitu, kita bisa mendefinisikannya dengan cara seperti ini. Jadi misalnya ini ya, n-gram range berupa min n dan max n, defaultnya 1-1. The lower and upper boundary of the range of n values for different word n-gram or karakter n-gram. Jadi kalau misalnya saya ingin buat pakai bigram, hasilnya seperti ini, masih sama, kita run ulang. Nah, nanti fiturnya itu, jadi vocabulary-nya itu akan berupa frase ya, frase yang terdiri dari 2 kata. Kalau misalnya saya pengen fiturnya satu kata dan 2 kata dan frase 2 kata gimana? Tinggal ini yang min-nya dijadikan 1, max-nya 2. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Oh, ini tidak kelihatan ya. Jadi mungkin semua yang terambil kalau 1, 2 ini ketika 500 ya, yang paling common adalah yang unigram ya, sepertinya. Kita bisa coba ya dengan misalnya kita naikkan. Oke. Atau misalnya max feature-nya tidak perlu kita definisikan agar kelihatan ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau tadi mungkin kalau max feature-nya kita definisikan, dia hanya akan mengcover untuk yang unigram saja gitu, karena unigramnya juga masih banyak ya, sampai 8000. Kemudian di sini kalau misalnya unigram dan bigram dan kita tidak buat tidak definisikan max feature-nya, maka bisa dilihat di sini feature names-nya akan merupakan kombinasi dari unigram dan bigram.
Oke. Ini totalnya kalau untuk unigram dan bigram ini ada 29.782. Banyak sekali ya. Oke. Kemudian ini saya ganti dulu ya. Jadi oke. Nah, hasilnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ada sebuah data baru gitu ya. Ada data baru, saya punya data ini, the weather sure match the mood in this state today. Ini saya ambilkan dari salah satu tweet pada data training. Kemudian karena ini tidak lagi building vocabulary ya, tidak fit ke data lagi, jadi proses yang diperlukan hanya transform. Maka di sini vectorizer.transform dari si raw text ini, dan bentuknya akan seperti ini ya. Oh, ternyata yang ditemukan hanya ada satu kata yang match di vocabulary, yang lainnya 0. Kalau dalam bentuk vektor, dia bentuknya akan seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita naikkan lagi, di sini mungkin 500 ya. 500. Nah, ini ada dua kata yang tercover di indeks 406 dan 432. Sehingga nanti di sini ada yang angka satunya di sini ya. Oke. Itu untuk back of words. Ini salah satu feature representation atau cara untuk feature extraction juga yang paling sederhana ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang TF-IDF juga. TF-IDF itu singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, si TF-IDF weight ini sering digunakan ya untuk sering digunakan di area information retrieval dan text mining. Nah, fungsinya apa yang membedakan antara TF-IDF dengan back of words? Kalau teman-teman tadi perhatikan di sini di back of word ini sebetulnya kita hanya menggunakan term frekuensi aja ya. Jadi berapa banyak kemunculan dari sebuah kata dalam dokumen. Semakin banyak atau semakin sering muncul, maka dianggap lebih signifikan gitu. Oke. Nah, kalau dalam TF-IDF di sini tidak hanya memperhitungkan dari sisi term frekuensinya, tetapi di sini juga digunakan atau mengconsider ya, jadi mempertimbangkan seberapa sering muncul kata tersebut di dokumen. Oke. Jadi di sini kalau disebutkan, saya ambil dari tfidf.com ini, the important increases proportionally to the number of times a word appears in the document but is offset by the frequency of the word in the corpus. Oke, kita breakdown ya. Jadi yang pertama misalnya TF-IDF ini sebetulnya terdiri dari dua equation gitu, dua persamaan. TF yaitu term frequency dan IDF inverse document frequency. Term frekuensi ini jelas ya, menghitung seberapa sering sebuah kata muncul pada sebuah dokumen. Oke. Nah, di sini equationnya seperti ini ya. TF dari sebuah term, maka dicari dulu number of times term T appears in a document. Jadi berapa kali sebuah terms atau sebuah kata muncul pada sebuah dokumen dibagi dengan total number of terms in document, total semua terms yang ada di dalam dokumen tersebut. Oke. Yang kedua, di IDF inverse document frequency ini untuk menghitung seberapa penting si term tersebut. Nah, kebalikan ya. Jadi kalau misalnya ketika kita menghitung term frekuensi,
semua terms itu dianggap equally important, sama pentingnya. Semakin sering muncul maka dianggap lebih penting. Tapi di sini kan sebetulnya kita tahu ya, ada beberapa terms atau kata yang masuk di stop word seperti kata the, is, of, that, dan seterusnya, yang misalnya kita tidak lakukan stop word removal, akan muncul sangat banyak, akan muncul frekuensinya akan tinggi. Tetapi sebetulnya mungkin tidak terlalu penting dibanding dengan kata-kata lain. Nah, maka dengan si IDF ini, Inverse Document Frequency, ini akan menurunkan bobot dari terms yang terlalu frequent kemunculannya, tetapi dan di sisi lain akan men-scale up, jadi akan menambahkan bobot ke kata-kata yang kemunculannya jarang. Caranya ini ya, dengan equationnya IDF dari sebuah term adalah log dari total number of documents. Jadi total number of documentnya ada berapa, dibagi dengan number of document with term T in it, dibagi dengan banyaknya dokumen di mana ditemukan term T pada dokumen tersebut. Gitu. Jadi ada balancing ya. Tadi makanya dibilang increases proportionally to the number of times of a word appears in the document but is offset. Ini ada kata offsetnya dengan frekuensi dari words in the corpus. Oke. Itu TF-IDF. Nah, bagaimana caranya menggunakan representasi TF-IDF dengan scikit-learn? Scikit-learn sudah juga menyediakan modulnya, ini disebut dengan TF-IDF Factorizer. Kalau tadi Convectorizer ya. Ini stepnya sama persis. Kita perlu definisikan dulu si TF-IDF Factorizer-nya, kemudian parameternya mirip-mirip juga di sini. Misalnya di sini saya ambilkan max feature-nya 500 sama seperti tadi. Kemudian step berikutnya harus ada method fit transform-nya. Fit transform yang berarti fit ini untuk mendevelop vocabulary-nya, Kemudian transform berarti mengubah raw text ke vektor. Kemudian kalau kita run di sini sama ya, karena ini masih get feature names-nya, tetapi nanti kita bisa lihat representasinya akan berbeda. Jadi untuk tweet yang sama di sini, tadi kalau di back of word dia representasinya akan satu-satu gitu ya. Tapi kalau untuk TF-IDF di sini representasinya akan berupa ya most likely bilangan real gitu ya, bilangan desimal. Kemudian sama untuk kalau dibuat dalam bentuk array nanti akan bentuknya seperti ini, bentuk vektor ya, maaf. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai feature extraction dan representation dengan menggunakan back of words dan TF-IDF. Nah, di sini teman-teman mungkin akan melihat bahwa representasi ini lumayan sparse ya. Sparse itu berarti banyak nolnya gitu. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak mendefinisikan vocabulary yang akan kita pakai, biasanya akan semakin sparse gitu. Jadi katakanlah misalnya tadi saya tidak definisikan max feature-nya berapa gitu. Untuk unigram aja, untuk satu kata aja itu ada sekitar 8.000 vocabulary. Berarti untuk setiap tweet yang sebetulnya panjang katanya itu panjang tweetnya itu hanya terdiri dari ya mungkin maksimal 30 kata, tetap akan direpresentasikan dalam bentuk vektor yang panjangnya 8046. Nah, ini mungkin tidak efektif ya, karena ternyata banyak nolnya juga gitu. Di situ hanya ada beberapa elemen, hanya ada beberapa indeks yang akan terisi dengan baik itu count atau frekuensi dari
term tersebut atau type IDF weight-nya, tapi selebihnya 0. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas mengenai feature selection. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi gitu ya. Jadi mengurangi dimension size-nya sehingga tidak terlalu besar. Oke.